anak-anak kelas 1. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal keluargaku. Ya, sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita sama-sama tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau bersama-sama mengenal keluarga kami dengan lebih baik lagi. Tuhan tolong berkati setiap kami agar apa yang hendak Tuhan katakan dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Nah anak-anak, apa itu keluarga? Keluarga adalah kelompok terkecil dalam satu masyarakat, ya. Apa itu masyarakat? Masyarakat itu adalah orang-orang yang banyak, ya. Jadi, kalau keluarga itu adalah kelompok dari sebuah masyarakat, maka keluarga itu adalah kelompok yang paling kecil. Nah, di dalam kelompok atau keluarga ini ada yang disebut dengan keluarga inti, anak-anak. Nah, apa yang disebut dengan keluarga inti? Di dalamnya ada ayah dan ibu. Nah, terkadang ketika ayah dan ibu ini sudah menikah, ya, lalu memiliki anak. Nah, keluarga inti berarti disebut juga ayah, ibu, dan anak, ya. Namun ada juga keluarga yang hanya ayah dan ibu saja, tapi mungkin belum dikaruniai seorang anak, ya. Tapi itu juga termasuk keluarga. Nah, di sini ada satu contoh anak-anak. Ada satu contoh keluarga, yaitu ada ayah, ada ibu, dan juga ada 2 orang anak. Ya, ini yang disebut dengan keluarga inti. Ya, bisa saja mungkin keluarga inti itu tidak hanya memiliki 2 anak, tapi bisa jadi hanya 1 anak. Nah, atau lebih, ya. Ini hanya contoh. Jadi intinya keluarga inti adalah ayah, ibu, dan anak. Ada juga yang disebut dengan keluarga besar anak-anak, ya. Nah, apa yang disebut dengan keluarga besar? Di dalamnya ada ayah, ibu, anak, lalu ditambah kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara sepupu-sepupu yang lainnya, atau bisa juga dengan keponakan, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sebuah gambar, ya. Ada kakek nenek, ada oma opa, ya. Lalu di bawahnya ada gambar ibu dan ayah, ya. Ada gambar ibu dan ayah. Nah, di sampingnya ada keluarga dari ibu dan ayah. Nah, keluarga ibu dan ayah ini atau saudara dari ibu dan ayah ini kita sebut dengan paman dan bibi atau om dan tante, ya. Kemudian kita lihat di sini di bawah garis ayah dan ibu itu adalah anak-anak, ya, yaitu kita, yaitu anak-anak kelas 1, ya. Nah, kemudian kamu lihat di sampingnya itu ada gambar anak-anak juga. Nah, gambar anak-anak dari siapa? Dari om dan tante atau paman dan bibi. Anak-anak dari paman dan bibi disebut dengan sepupu kita, ya. Nah, mereka adalah saudara kita, ya. Mereka disebut dengan keluarga besar atau disebut dengan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, ditambah kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara sepupu-sepupu lainnya. Ya, jadi ada perbedaannya ya anak-anak antara keluarga inti dan keluarga besar. Ya, kalau keluarga inti hanya ayah, ibu, dan anak. Kalau keluarga besar berarti jumlahnya lebih banyak, ya. Di dalamnya ada ayah, ibu, dan anak, yaitu keluarga inti.
lalu ditambah dengan kakek, nenek, paman atau om, bibi atau tante, dan saudara sepupu-sepupu yang lainnya. Nah, anak-anak, tidak semua orang memiliki keluarga yang lengkap ya. Mungkin ada yang tidak memiliki ayah lagi atau ibu lagi. Nah, seperti yang kita lihat ya, di dalam gambar ya, di dalam gambar ini ada seorang anak anak perempuan yang menggunakan pakai baju warna merah ya, juga dengan ibunya. Ya, mungkin ayahnya tidak ada lagi ya, tapi ini tetap disebut sebagai keluarga. Lalu ada gambar yang di tengah ya, hanya anak laki-laki dan ayahnya. Nah, mungkin ibunya sudah tidak ada lagi, tetapi ini juga masih tetap disebut keluarga. Lalu kita lihat gambar di sampingnya lagi. Ada ayah, ibu, dan anak, tetapi hanya sendiri, tidak punya saudara-saudara yang lainnya, tidak punya kakak, tidak punya adik. Nah, anak seperti ini disebut dengan anak tunggal ya. Ini juga termasuk ke dalam keluarga ya anak-anak. Anak-anak yang baik, keluarga adalah pemberian Tuhan yang terindah ya, yang terbaik ya. Walaupun terkadang ada perbedaan pendapat dan ada keunikan ya. Keunikan itu apa? Ada perbedaannya anak-anak ya. Tuhan menciptakan semua untuk saling melengkapi dan untuk kebaikan kita. Nah, sekarang kita akan mengenal keluarga kita ya. Setiap keluarga itu memiliki latar belakang dan suku bangsa. Apa yang disebut latar belakang dan suku bangsa? Nah, ceritanya gini anak-anak. Ada orang tuanya yang memiliki suku bangsa yang sama, tapi ada juga yang berbeda ya. Suku bangsa dan latar belakang itu adalah misalnya ya, di Indonesia itu ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Tionghoa ya. Lalu mungkin ada suku Batak, lalu juga ada suku macam-macam suku Bali ya. Nah, anak-anak kelas 1, kita akan mengenal keluarga kita dengan lebih dalam lagi ya. Nah, setiap keluarga itu pasti punya latar belakang dan suku bangsa ya. Contohnya nih ya, ada keluarga yang mungkin dari latar belakang atau suku bangsa yang berbeda ya. Mungkin juga ada orang tua yang memiliki suku bangsa yang sama. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya, ayahnya dari suku Jawa, ibunya dari suku Sunda. Nah, sukunya berbeda suku bangsanya, tetapi masih satu keluarga ya. Nah, anak-anak, di negara Indonesia itu terdapat berbagai macam suku bangsa. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda ya. Mungkin di kelas kita juga ada yang dari Medan atau Batak, suku Batak ya. Ada yang mungkin juga dari suku Tionghoa ya. Ada juga di Indonesia suku Bali ya. Ada berbagai macam suku bangsa di negara Indonesia. Nah, coba nanti ibu mau tanya, dari mana suku bangsa orang tuamu ya? Kamu juga harus tahu ya. Jika kamu belum tahu, kamu bisa tanyakan kepada orang tuamu di rumah. Nah, anak-anak, setiap keluarga Kristen dibentuk untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan cara saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Juga kita bisa mengasihi dengan cara berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, dan yang utama, yang paling penting adalah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita bersyukur kita diberikan keluarga oleh Tuhan. Ya,
kita bersyukur, melalui keluarga kita juga bisa mengenal Tuhan. Melalui pendidikan dan pengajaran yang sudah diberikan oleh kedua orang tua kita. Nah, anak-anak, oleh karena itu, mari kita sama-sama mengucapkan syukur dengan cara mendoakan keluarga kita. Tuhan memberkati ya anak-anak.